A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah kadakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'alha qawzahakal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara mewujudkan cita-cita kita, ya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema tentang pentingnya mengajarkan dan membiasakan kemandirian di dalam keluarga. Salah satu hal yang sering membuat rumah tangga rusuh, ya, bahkan kemudian gonjang-ganjing, ya, bahkan berujung kepada pecah kongsi, ya, atau perceraian, adalah karena ada anggota-anggota keluarga kita yang tidak mandiri, tidak bisa mandiri, ya, terutama anak, ya. Anak-anak yang kemudian tidak bisa hidup mandiri, nah ini pada sebagian besar kasus lah kemudian akan menyusahkan orang tua kita sebagai orang tuanya, dan kemudian ini akan menimbulkan persoalan, keretakan di dalam rumah tangga. Nah, ya. Terutama nih yang punya anak perempuan begitu, ya, nggak bisa ngurusin anak, akhirnya kita orang tuanya dilimpahin tuh, disuruh ngurusin anak dia, cucu kita. Memang lah nggak cucu kita, ya, tapi cucu kita itu ya bukan urusan kita sebetulnya, urusan ibu bapaknya, urusan anak kita kalau dia masih hidup. Kalau udah meninggal, nah itu lain cerita, ya. Anak kita meninggal duluan misalnya, kita orang tua masih ada, maka jelas itu tanggung jawabnya dipindahkan kepada kita. Tapi selagi anak kita masih ada, ya, maka dialah yang kemudian bertanggung jawab mengurus anaknya, bukan dilimpahkan kepada kita orang tuanya. Berapa banyak itu, ya, yang modelnya begitu, ya. Karena sibuk bekerja cari uang ini itu, akhirnya anaknya dititipin ke orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya siap nggak ada masalah, tapi orang tuanya nggak siap, ini jadi masalah, gitu kan. Makanya banyak nih kasus-kasus yang menyangkut, ya, persoalan rumah tangga, ya, terutama yang kemudian diistilahkan sebagai KDRT. Ya, anak-anak yang kemudian banyak menjadi korban, gitu, ya. Karena ya itu tadi, banyak orang tua yang kemudian melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, ya, dan itu penyebabnya adalah itu tadi, persoalan kemandirian. Nah, dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Surah An-Najm ayat yang ke-39. Ini terkait dengan bagaimana pentingnya kita membiasakan, mengajarkan dan membiasakan kemandirian di dalam keluarga, ya. Allah katakan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini menjadi dalil, ya, bagi kita, bagi kaum muslimin untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain.
meskipun orang itu adalah orang tua kita, bahkan suami kita sekalipun ya. Para istri dalam hal ini harus mandiri. Jangan kemudian menggantungkan hidup, menggantungkan diri sepenuhnya kepada suami. Nah, apalagi dalam urusan akhirat. Ya, jangan menggantungkan kepada suami. Ya suami saya mah ustad, ya saya mah nyantai aja gitu ya. Ya nggak bisa. Karena dalam ayat ini dikatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Dan bukan dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, suami tahajudnya rajin, ya dia menyantai tidur aja gitu. Dia pikir nanti dia kebagian pahala tahajud suaminya. Nggak begitu ya. Iya tahajud juga sendiri, sholat duha juga ya. Ya ngaji juga itu. Ini suami yang rajin ngaji istrinya, nonton sinetron aja kerjaannya. Nah, nanti suaminya makin ngerti agama, istrinya nggak tahu agama, nggak repot. Ya. Ya. Maka ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah. Disinilah kemudian ya, kita harus ya, menyadari betapa pentingnya ya, mengajarkan dan membiasakan kemandirian di dalam keluarga kita, sehingga kemudian dapat potensi-potensi yang akan menggoncangkan rumah tangga kita ini ya. Salah satu dari faktor tadi ya, faktor ketidakmandirian anggota keluarga kita itu bisa kita tekan, bisa kita eliminasi, bisa kita hilangkan. Artinya apa? Ketika kita ya sebagai kepala keluarga ajarkan ya kemandirian kepada anak-anak kita yang laki-laki, yang perempuan, kepada istri kita, kita biasakan kemandirian itu. Ya anak-anak tidak dibiasakan manja ya. Bukan manja itu nggak boleh ya. Manja itu ada waktunya, ada waktu, ada porsi dan tidak berlebihan. Ya. Selebihnya kita mandiri. Nah, kalau itu sudah dibiasakan maka insya Allah ya peluang-peluang tadi ya, persoalan-persoalan karena tadi ya, karena ketidakmandirian. Nah ini kemudian bisa kita eliminasi. Berapa banyak istri yang hidup selama suami ada begitu bergantung kepada suami, tidak mandiri. Begitu suaminya sakit atau tiba-tiba meninggal, kelimpungan. Ya menghadapi situasi dan kenyataan jadi single parent. Ya kan? Nggak cari nafkah gimana memenuhi menjalankan kehidupan rumah tangga tanpa kehadiran suami gitu ya. Bagaimana membesarkan anak tanpa kehadiran suami. Ya, terutama persoalan nafkah tadi itu ya. Biasanya bulanannya ada yang ngasih, tahu-tahu sekarang nggak ada. Bingung, akhirnya jual dah ya. Bahkan nauzubillah ada yang sampai jual diri. Nah, ini tidak boleh terjadi gitu kan. Maka para istri ya, dalam hal ini juga harus terbiasa ya untuk hidup mandiri walaupun suami masih ada. Nah, ya. Harus tahu ya bagaimana hidup tanpa suami ya walaupun suami masih ada gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya kalau ada suami pura-pura nggak bisa gitu ya. Pura-pura nggak mandiri gitu. Ya kalau suami nggak ada wah ya jadi istri yang perkasa lah ya, naik genteng bisa gitu ya, benerin yang bocor-bocor itu. Nah, jadi kalau suami nggak ada pun nggak ada masalah. Ya, karena ada istri-istri yang modal suami nggak ada bingung. Akhirnya telepon suaminya, Pak ini gimana. Suami lagi kerja mau meeting ya urusan tender akhirnya apa kacau. Ya, nggak jadi dapat tender pulang ke rumah dimarah-marahin istrinya. Kamu ini bla bla bla. Oh, itu jadi ribut kan. Persoalan apa? Itu tadi persoalan kemandirian. Nah, anak juga sama ya. Nah, karena terlalu dimanja ya tidak diajarkan kemandirian dan tidak dibiasakan kemandirian di dalam rumah ya. Maka kemudian bikin masalah nanti dia tuh. Ya. Begitu dia ngekos aja ya, jauh dari kita.
Aduh, ya ada tuh ya kasus rumah kos-kosan yang kebingungan begitu buka pintu kos-kosannya ya, karena yang ngekos sudah nggak ada, isinya sampah semua. Bahkan ya yang menjijikkan itu ada yang sampai buang airnya di botol disimpan di kamar tuh, botol-botol isinya air kencing ya. Nauzubillah. Wah, gimana ada orang model begitu coba? Nah, ini persoalannya apa? Itu tadi orang tua tidak kemudian membiasakan kemandirian. Nah, maka disinilah ya kita sebagai kepala keluarga ya harus berjuang ya, untuk bisa mengajarkan, menanamkan, membiasakan kemandirian kepada seluruh anggota keluarga kita. Nah, tidak ada yang konteksnya saling mengandalkan. Beda kecuali konteksnya adalah mau berbuat baik, misalnya suami gitu ya kan menawarkan diri, istri menawarkan diri untuk melayani suami, atau suami melayani istri, atau melayani anak-anak lain. Dalam konteks berbuat kebaikan, nah ya, itu ceritanya beda ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan kemandirian tadi. Nah, ya. Kita bisa semua, suami bisa ngerjain sendiri, istri bisa ngerjain sendiri ya. Anak-anak bisa ngerjain sendiri, tapi kemudian kita sebagai orang tua ya memasakkan makanan, menyiapkan sarapan, makan siang untuk anak-anak kita. Itu lain cerita ya, jangan full kemudian apa-apa anak-anak suruh masak. Ada masanya kita kemudian yang menyediakan apa keperluan anak apa semuanya. Tapi dia pastikan dia bisa. Jadi ada momen-momen yang kita harus jeli untuk membagi. Ini saatnya kita melayani mereka, ada saatnya kita biarkan mereka mandiri ya, menyiapkan pakaiannya, menggosok bajunya ya, mensetrika ya, nyuci, dia harus tahu itu ya. Sehingga bagaimana nyapu, ngepel ya, beberes, sehingga kalau nanti dia terpisah dari kita karena situasi dan kondisi, atau kita yang kemudian meninggal duluan, dia kemudian tidaklah terlalu kelabakan ya. Dan dalam satu sisi tadi ya, kita tidak akan dirumitkan dengan persoalan-persoalan kemandirian tadi. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW sudah menegaskan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nah, ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah ya. Inisiatif, nah itu lebih baik ya daripada kemudian sekedar menjalankan perintah ya. Anak-anak ini kalau yang mandiri itu dia punya inisiatif. Istri-istri, suami-suami yang mandiri punya inisiatif. Nah, dan kata Rasulullah SAW itu lebih baik daripada orang yang ya, disuruh-suruh dulu gitu ya. Dalam hadis ini konteksnya sedekah gitu kan. Tapi pada hakikatnya ya, kalau kita ini ya, orang-orang yang mandiri ini lebih baik daripada orang-orang yang berminta-minta atau bergantung. Nah, maka mulailah kita bangun kemandirian ya, apakah itu kemandirian ekonomi, kemandirian spiritual, kemandirian emosional, kemandirian pendidikan ya. Kalau dari segi ekonomi ya, suami bertanggung jawab mencari nafkah ya. Istri bantu-bantu bisnis ya, jualan apa kayak gitu ya. Yang halal dijual ya, yang enggak halal ya jangan dijual ya. Sebagai support ya, tapi bukan kewajiban ya. Tetap yang wajib mencari nafkah utama adalah suami, istri hanya support ya. Jadi kalau situasinya memang ya suaminya gajinya enggak seberapa tapi istrinya gajinya gede, ya itu keadaan ya. Tetap suami harus menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah di keluarga, karena itu perintah agama ya. Dalam surah Al-Baqarah kan begitu ya, kewajiban bagi para ayah untuk memberi nafkah ya kepada istri dan anak-anak dia. Kemudian anak-anak diajarkan bekerja keras ya, tidak dimanja. Bukan boleh tidak boleh memanjakan mereka, boleh tapi tidak setiap saat. Ada momen-momen yang memang kita menunjukkan bahwa kita sayang kepada mereka dan mereka kita manjakan. Tapi ala kulli hal mayoritas waktu yang kita sediakan bersama anak-anak kita isinya adalah bagaimana mengajarkan kepada mereka kerja keras dan membangun kemandirian. Ya, jangan hanya minta nak ya,
uang kepada ayah, coba cari uang. Nah, atau kalau ayah ibu mau ngasih uang ada syarat. Ya, buat situasi anak-anak ini bekerja. Nah, hasil pekerjaan itu kemudian diberikan dalam bentuk uang. Kalau anak saya itu biasanya diminta sama istri saya menjadi asisten di tempat kerja dia. Jadi dokter gigi kan, ya, bantuin mama di klinik ya. Nah, nanti per jamnya ada bayaran. Nah, itu begitu caranya membangun kemandirian. Jadi dia bisa merasakan bagaimana lelahnya mencari uang, ya, dan dia akan menghargai uang itu, ya, tidak boros. Ya. Kalau dari segi kemandirian spiritual, ya, jadi nggak boleh mengandalkan istri, suami saya rajin tahajud, ya, saya menyantai aja, nggak ada. Atau mengandalkan anak, wah alhamdulillah anak saya lulusan pesantren, ngerti agama, jadi ustadz, udah saya mah begini-gini aja, nggak bisa. Ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap manusia ya, akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Dalam surah Luqman dikatakan la taziru waziratu wizra ukhra. Ya, Allah ya, nanti tidak ada orang yang memikul beban orang lain, itu tidak ada. Semuanya memikul beban masing-masing. Walaupun itu istri kita, anak kita, suami kita, dia memikul beban masing-masing. Beban istri tidak akan dipikul oleh suami, beban suami tidak akan dipikul oleh istri. Masing-masing punya beban. Beban anak juga tidak akan dipikul oleh orang tua, dia punya beban masing-masing. Makanya kemudian ya, dia harus bertanggung jawab masing-masing terhadap ibadahnya. Suami tahajud, istri juga tahajud, anak-anak juga tahajud. Nah, suaminya tahajud, bangunkan istrinya, Adinda bangun, udah jam 3:30, ayo tahajud. Ya, mau sendiri-sendiri boleh ya, nggak usah dipersoalkan lah ya. Suaminya di tempat sholat, istrinya di kamar. Ya. Mau berjamaah silakan. Ya. Suami jadi imam, ya, istrinya di belakang jadi makmum. Tambah lagi makmumnya anaknya misalnya, ya alhamdulillah. Atau anaknya tetap sholat sendiri juga tidak apa-apa. Suami hanya berdua di kamar berjamaah, anak sendiri-sendiri sholat tahajud di kamar, nggak ada masalah. Nggak mesti juga semuanya kemudian harus berjamaah. Pada dasarnya sholat tahajud kan masing-masing ya. Sedekah juga sama ya. Ada anggaran ya, anak-anak itu kasih tahu, kamu kalau punya uang jangan dihabiskan semua, ada hak orang lain di situ ya. Harus ada program charity, program sedekah, program infak yang kamu kerjakan. Kalau ayah punya program ini, ibu punya program ini, kamu ya sebagai anak harus ada program ini. Masing-masing ibadah, ya. Tidak kemudian bergantung. Ya. Dan dalam hal ini ya kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama sejak anak-anak kita masih kecil, agar kemudian dia tidak selalu bergantung kepada orang tua dalam urusan agama. Jadi nanti kalau dia nggak tahu, kalau ada persoalan agama dia tahu, oh dulu ayah pernah ngajarin begini-begini. Ya. Jadi nggak kemudian bingung, aduh ayah kemana ini, ya sebentar-bentar telepon bapaknya, ini pak gimana pak hukumnya, mau kerjakan nggak gini. Yang basic-basic dulu aja yang wajib ya, ngajarin tayamum ya. Mana tahu nanti dia camping ya bingung nggak ada air ya. Nah, dia tahu oh bisa tayamum gitu kan. Kemudian sholat jama ya, sholat qashar gitu kan, diajarin. Sehingga dia tahu oh kalau dalam perjalanan ya ada rukhsah namanya sholat jama, ya, sholat qashar, puasa, kemudian mandi junub ya, atau mandi besar bagi laki-laki dan perempuan diajarkan, sehingga kemudian mereka punya dasar. Ya. Kemudian dari segi kemandirian emosional, nah kita sebagai orang tua ajarkanlah ya kepada anggota keluarga kita bagaimana cara mengendalikan diri, ya, membentuk kedewasaan dalam menghadapi masalah. Ya, jadi jangan bertingkah seperti anak kecil dalam menghadapi masalah. Anak kecil itu kalau apa-apa nangis dia. Ya, nangis tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi harus bisa menahan emosi, ya, tidak terpancing, kemudian punya wawasan ya dan jiwa ya kedewasaan dalam menyelesaikan masalah. Dan biasakan ya dalam keluarga kita tidak mudah menyalahkan orang lain atau lari dari tanggung jawab. Nah, itu kan tugas mama, tugas papa, bukan tugas aku. Oh, nggak boleh begitu. Ya.
masing-masing anggota keluarga kita ada tanggung jawab yang diambil dari pekerjaan yang di rumah. Ya. Kakak suruh ngepel, adik suruh nyuci piring, ya, ibu beberes, ayah kemudian benerin perkakas yang rusak, bagi tugas. Ya. Nyapu, ngepel, semua ada tugas masing-masing. Dan semuanya diminta untuk kemudian bertanggung jawab atas tugasnya. Dan tidak boleh lari. Ya, kalau yang lainnya udah selesai dia belum kerjaan, tuntut itu. Kamu gimana sih? Ya, ayah sudah selesai, bunda sudah selesai, ya, kakak kamu sudah selesai, kamu mana nih? Lantai masih kotor juga, sapu. Ya. Jadi dia dibiasakan untuk kemudian menyelesaikan tanggung jawab. Dan jangan biasakan itu dia menyalah-nyalahkan. Anak-anak itu mencontoh kita. Kalau kita terbiasa menyalahkan anak kita, siap-siaplah nanti dia akan menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi kalau apa-apa itu diklarifikasi dulu siapa yang salah sebenarnya. Ya, kalau salah bersama ya tanggung jawab bersama lah. Ya, kalaupun salah anak kita jangan terlalu kemudian ditekan seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan besar. Ya, cukup diingatkan saja. Ya, wah bosan habis kaji nggak, itulah anak-anak kita ya. Tidak bisa sekali dua kali diingatkan, tetapi harus berkali-kali. Ya, insya Allah semakin sering kita mengingatkan itu akan menjadi reminder di dalam mindset mereka. Ya, karena dia tahu orang tuanya pasti ribut ya kalau persoalan itu. Nah dalam hal ini Islam ya kalau kita lihat dari sunnah Rasulullah SAW, beliau adalah contoh ya di dalam bagaimana membangun kemandirian di dalam keluarga. Ya, Rasulullah itu secara pribadi mandiri. Ya. Di dalam hadis-hadis banyak disebutkan Rasulullah itu tidak segan untuk kemudian menjahit bajunya yang robek sendiri, ya, memperbaiki sendalnya ya, atau kasutnya sendiri, kemudian membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Itu kemandirian Rasulullah SAW ya. Ngetok pintu ya, malam-malam karena pulang telat nggak dibukakan pintu karena Siti Aisyah sudah tidur, Rasulullah nggak masalah. Beliau gelar serban ya, dibuka serbannya, kemudian digelar di depan pintu, beliau tidur di depan pintu. Nah, ya. Kalau kita kayak gimana ya? Rasulullah sampai begitu. Anak-anak ya Rasulullah ajarkan kemandirian. Makanya Sayyidah Fatimah itu kalau dalam riwayat itu luar biasa ya. Bagaimana beliau betul-betul bertanggung jawab mengurus ya rumah tangga. Ya, sampai satu hari beliau menangis karena pekerjaan rumah tangga ini terlalu banyak. Ya, anaknya kan masih kecil-kecil, dia belum bisa ngebantu, kerjaan banyak. Rasulullah hibur dengan ya lagi ngegiling gandum ya pakai batu. Rasulullah perintahkan penggilingan gandum itu bergerak sendiri, jalan, bergerak muter sendiri dia. Batu penggilingan itu kemudian dimasukin gandum. Itu jadi hiburan ya buat Sayyidah Fatimah. Ya, kata Rasulullah kalau nggak saya suruh berhenti ini sampai kiamat dia muter nih. Nah, tapi Rasulullah tidak kemudian tidak kemudian memanjakan Siti Fatimah, hanya menghibur saja. Dan beliau kemudian menyadarkan semakin berat yang kamu kerjakan di dalam urusan rumah tangga, maka semakin besar pahalanya. Nah itu kan. Jadi segala kesusahan yang kita lakukan, ya kalau niatkan sebagai amal saleh, ya ibu-ibu ini kan ngurusin anak-anak ini amal saleh ya. Mempersiapkan anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang tangguh itu bagian dari amal saleh. Maka segala bentuk pengorbanan dan kesusahan semuanya dinilai sebagai ibadah dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang tua harus menjadi teladan ya sebagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada keluarga beliau. Dan dalam konteks ya membangun kemandirian ya, dan juga membiasakan, nah disinilah pentingnya kemudian komunikasi. Ya, jangan malas bicara, jangan malas menyuruh, jangan malas menerangkan. Semuanya dibuat clear, jelas sehingga anak-anak paham, harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya, karena bahasa yang kita gunakan bahasa yang jelas. Kemudian pemberdayaan peran. Ya, jadi berbagi peran lah ya. Jangan semuanya one man show ya. Ibu aja semuanya. Apa-apa ibu nggak boleh ya. Apa-apa ayah yang nggak boleh ya.
Ada bagian yang memang dikerjakan ibu, ada yang bagian dikerjakan oleh ayah, ada yang bagian dikerjakan oleh kakak, bagian dikerjakan oleh adik-adiknya. Masing-masing punya peran. Nah, ya. Sehingga saling menopang. Nah, jadi jangan terbiasa anak-anak itu apa-apa papa, karena ibunya biasanya gitu. Ke papa, ujung-ujungnya apa-apa papa. Ibunya nggak ada peran. Nah, nanti begitu bapaknya nggak ada, bingung dah, ya. Mau nyuruh siapa lagi gitu kan. Nah, dan kemudian tidak memanjakan secara berlebihan. Boleh memanjakan anak, tetapi ada waktu, ada time-nya, ya. Dan tidak setiap saat. Sebagai bentuk apresiasi, nah, ya, anak-anak kita dalam keluarga. Dampak positifnya apa? Ya itu tadi, ya. Keluarga menjadi kuat dan tidak mudah goyah. Ya, kemudian anggota keluarga kita nanti kalau udah besar, ya, atau kita sudah tidak ada, dia siap menghadapi tantangan hidup. Dan yang terakhir, ya, dampaknya adalah terciptanya masyarakat yang produktif dan berakhlak secara umum, ya. Karena anak-anak kita bagian dari masyarakat. Nah, kalau anak-anak kita adalah pribadi-pribadi yang mandiri, maka dia akan memberikan support bagi masyarakatnya, bukan menjadi beban. Nah, ya. Jadi dia nanti nggak akan jadi PKH tuh, ya. Keluarga penerima bansos, ya, karena dia mandiri. Nah, ini kalau makin banyak orang yang terima bansos, berarti artinya kemandirian itu tidak terbentuk. Tapi kalau yang terima bansos sedikit, ya bahkan banyak nolak, nah, itu artinya apa? Ya, negara kita dihuni oleh orang-orang yang mandiri. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.